Sejarah terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dalam sejarah Bali juga disebutkan bahwa Jawa dan Bali adalah satu daratan panjang yang disebut Pulau Dawa atau Pulau Panjang. Secara ilmiah, mungkin argumentasi dari peneliti-peneliti bisa dibenarkan, tetapi orang Bali memiliki cerita tersendiri tentang pemisahan Pulau Jawa dengan Pulau Bali ini. Menurut uraian sebuah kitab bernama Usana Bali, bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Bali disebabkan oleh kesaktian seorang pandita bernama Empu Sidimantra. Empu Sidimantra adalah putra Empu Tantula dari Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur. Beliau bersahabat karib dengan seekor naga besar yang bernama Naga Basuki. Naga itu berliang di desa Besakih yang terletak di kaki Gunung Agung dan merupakan sebuah gua besar yang dianggap suci. Karena persahabatannya itu, Empu Sidimantra tiap bulan Purnama Raya selalu datang ke Besakih untuk mendatangi Naga Basuki. Beliau membawakan madu, susu, dan mentega untuk sahabatnya itu. Empu Sidimantra mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ida Mani Angkeran. Anaknya itu gemar berjudi dan tidak pernah menghiraukan nasihat ayahnya. Ida Mani Angkeran sering kalah dalam perjudian. Pada suatu ketika menjelang bulan Purnama Raya, Empu Sidimantra sakit dan tidak sanggup menjenguk atau menengok sahabatnya pergi ke Bali. Kesempatan itu dipergunakan oleh Ida Mani Angkeran untuk memuaskan nafsunya mencari modal untuk berjudi. Karena dia sering melihat ketika ayahnya pulang dari Bali, sang naga selalu menghadiahi Empu perhiasan emas, permata, dan berlian. Sebuah bajra kepunyaan ayahnya lalu diambilnya dengan diam-diam tanpa izin orang tuanya. Ia lalu pergi ke Bali menemui Naga Basuki, sahabat ayahnya itu. Sampai di sana, ia lalu duduk bersila sambil membunyikan bajra yang dibawanya itu. Sehingga Naga Basuki keluar dari liangnya. Dia langsung menyampaikan bahwa ayahnya Empu Sidimantra sedang sakit dan mengutus dirinya untuk membawakan susu, mentega, dan madu ke hadapan sang naga. Sebagai balasan, sang naga memberikan emas, permata, dan berlian kepada Manik Angkeran. Naga Basuki langsung masuk ke dalam guanya, sedangkan ekornya yang begitu panjang sebagian masih berada di luar. Ida Mani Angkeran kagum melihat sebuah batu permata besar yang melekat pada ujung ekor Naga Basuki, sehingga menimbulkan hasratnya hendak mengambil batu permata yang tiada ternilai harganya itu. Tanpa basa-basi, dipotongnya ekor naga sambil membawa kabur permata nan elok itu. Akan tetapi, baru ia sampai di hutan Camara Geseng, tiba-tiba ia mati hangus terbakar karena bekas jejak kakinya dapat dilihat oleh Naga Basuki yang sedang marah. Empu Sidimantra cemas mengenangkan nasib anaknya yang sudah lama tidak pulang, sedangkan bajra pusakanya telah hilang. Lalu, beliau pergi menemui Naga Basuki sambil menanyakan keberadaan putranya Manik Angkeran. Sang naga menceritakan kejadian tewasnya Manik Angkeran karena telah memotong ekornya. Akhirnya, Empu Sidimantra berjanji akan menyatukan kembali ekor Naga Basuki, dan Naga Basuki juga berjanji akan menghidupkan kembali Manik Angkeran. Setelah ekor naga disatukan dan Manik Angkeran hidup kembali, Empu Sidimantra memerintahkan anaknya Manik Angkeran untuk berdiam di Bali dan menjadi abdi pura Besakih sebagai pemangku atau orang suci, agar sang anak tidak balik mengikuti ayahnya ke Jawa Timur. Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra menorehkan tongkatnya di Blangbangan atau Banyuwangi, sehingga daratan terpisah menjadi dua, yang sekarang menjadi Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sampai sekarang, para pemangku di Pura Besakih wajib memiliki terah keturunan Manik Angkeran. Peristiwa terbelahnya daratan oleh tongkat sakti Empu Sidimantra disebut dengan peristiwa Segara Rumput, yang memunculkan Selat Bali, yang sekarang adalah jalur penyeberangan Jawa Bali atau Ketapang Gilimanuk. Meski termasuk sebuah kisah tahayul ataupun dongeng, hingga saat ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali.